Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto. Saudaraku, para kepala sekolah, para guru, dan siswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini saya akan menyampaikan penulisan bentuk di dan ke. Mengapa hal ini saya sampaikan? Karena bentuk di dan ke ini dalam kenyataannya seringkali mengalami kesalahan dalam penulisannya. Oleh karena itu, saya akan mereview kembali bagaimana sebenarnya bentuk di ataupun ke ini. Oke, guys, langsung saja saya masuk pertama pada poin pertama. Bentuk di bisa sebagai awalan. Nah, ini mempunyai ciri membentuk kata kerja pasif. Kemudian menunjukkan kata kerja pasif. Apa buktinya kalau dia membentuk kata kerja pasif? Dia punya lawan, ada lawan kata kerja aktifnya. Misalnya kata kerja memukul, nah di sana ada kata kerja dipukul. Nah, disitulah yang saya maksud dengan bentuk kata kerja pasif. Nah, oleh karena itu penulisannya maka harus ditulis serangkai. Oke guys, ya ini contoh. Dia dibawa pergi, maka bentuk di harus dirangkaikan dengan kata bawa, dibawa pergi. Ingat, ada bentuk lawannya, membawa. Nah, karena itu dibawa sebagai bentuk awalan di sana yang melekat pada kata dasarnya. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya, orang itu sedang diperhatikan ayahnya. Ingat, ada kata memperhatikan. Ya. Karena itu tulisannya diperhatikan juga harus dirangkaikan. Jangan keliru lagi ya. Oke, selanjutnya C. Sejak kemarin Ani dipermalukan ayahnya. Ingat ada kata mempermalukan. Karena itu di merupakan bentuk pasif dari kata mempermalukan sehingga ditulis serangkai. Yang berikutnya D. Bunga itu sudah dipegang adiknya. Ada kata memegang. Oke. Maka dipegang harus dirangkaikan. Kerisnya sudah dikeramatkan orang banyak. Ada kata mengeramatkan. Oh, kalau begitu D-nya juga sebagai bentuk kata kerja pasif dikeramatkan. Yang terakhir ayahnya sudah dirumahkan. Ada kata merumahkan. Dirumahkan. Oke, dirangkaikan. Lain nanti kalau ada kata ayahnya sedang di rumah. D-nya sudah dipisah. Mengapa demikian? Lihat penjelasan yang kedua, guys. Yuk kita lihat. Bentuk di bisa sebagai kata. Ya, penjelasannya bahwa bentuk di itu berada di depan kata benda. Dia menunjukkan tempat. Dalam kenyataannya di sana tidak ada lawan bentukan. Karena itu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, ini contohnya, guys, coba cermati. Suratnya sudah berada di mejanya. Nggak ada kata memejanya kan nggak ada toh. Jadi di sana sebagai kata yang berdiri sendiri. Mejanya adalah kata benda, maka di-nya sebagai kata depan yang berada di depan kata benda. Di mejanya sehingga di-nya dipisah penulisannya. Contoh yang kedua, ayah menuju di bawah pohon mangga. Oke. Tidak ada kata membawa. Kalau dibawahi ada, membawai ada. Di bawah di sini di menunjukkan kata depan yang menunjuk kata benda bawah.
Jadi harus ditulis terpisah. Yang ketiga, sudahkah Anda menaruh sepeda di depan rumah dengan aman? Nah, di depan, menunjuk kata tempat, kata benda atau tempat di sana. Di kantor itulah dia bekerja. Tidak ada kata mengantor ya. Dikantorkan ada, mengantorkan ada. Kalau mengantorkan ini kata kerja pasif, dikantorkan kata kerja aktif. Tapi kalau di kantor, dinya menunjuk kata benda kantor, sehingga dinya sebagai kata depan dan tulisannya harus dipisah seperti contoh nomor 4 tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahaminya. Baik guys, kita langsung menuju ke contoh yang ketiga, bentuk yang ketiga. Awalan ke ini membentuk jenis kata kerja atau benda. Nah, sehingga menunjukkan jenis kata baru. Maka ke dalam posisi itu harus ditulis serangkai. Nah, menunjukkan kegiatan ya. Keluarlah kau. Nah, ini keluar adalah di sana menunjukkan sebuah kegiatan, berjalan menuju ke luar gitu ya. Maka ke-nya dirangkaikan. Kepadanya dia menghadap. Ke-nya juga dirangkaikan. Mereka sedang kelaparan. Dari kata dasar lapar mendapat imbuhan ke-an, maka di sana ada kata benda kelaparan. Ke-nya otomatis juga dirangkaikan. Demikian pula untuk contoh yang keempat, ayahnya sedang kehujanan di jalan. Ya, kehujanan di situ bentuk kata benda, sedangkan di jalan, dinya ini sebagai kata depan dari kata jalan. Nah, karena itu di jalan ini dipisah, kehujanan dirangkaikan. Demikian untuk ke sebagai awalan. Untuk yang keempat, bahasan yang keempat, bentuk ke sebagai kata. Ini berada di depan kata benda. Menunjuk tempat, tidak ada lawan bentukan, dan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Ingat, menunjukkan tempat. Jadi setelah ke di sana ada tempat. Oke, karena itu penulisannya harus terpisah. Karena ke-nya sebagai kata yang berdiri sendiri. Oke, contohnya. Yanto sudah menuju ke luar gedung ini. Apakah dia berada di luar? Iya, berada di luar. D-nya dipisah. Dia sedang keluar gedung ini. Kemana dia? Luar gedung. Nah, berarti ke-nya dipisah. Karena luar menunjukkan tempat. Pamannya pergi ke luar negeri. Ini juga ke-nya menunjukkan tempat. Jadi harus dipisah. Adiknya berlari keluar rumah. Nah, ini. Oke, dipisah. Ke-nya sebagai jenis atau bentuk kata depan. Oke, yang kelima. Bentuk ke bisa membentuk kata bilangan tingkat atau kumpulan. Karena itu ya menunjuk bilangan tempat, lalu ditulis selangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, dia anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua, jadi ada anak ke-1, ada anak kedua. Karena itu kata kedua merupakan jenis kata bilangan tingkat. Ke-nya ini membentuk kata bilangan tingkat. Ke-nya sebagai awalan. Jadi kedua dalam kalimat itu harus ditulis serangkai. Begitupun contoh yang berikutnya. Hari ulang tahun ke-70. Keberapa? Ke-70. Nah, ini dirangkaikan. Ke-6 Presiden RI adalah orang Indonesia. Ke-6 dirangkaikan. Ke-5 saudaranya telah wafat. Ke-5 dirangkaikan. Ini menunjukkan kata bilangan.
kumpulan. Nah, dalam hal itu saya mengingatkan kembali bahwa penulisan bilangan bisa menggunakan huruf dan angka, bisa menggunakan angka Arab, bisa menggunakan angka Romawi. Kita lihat contoh penulisannya. Di sana ada Romawi 2. Ini kalau dibaca adalah kedua. Menunjukkan bilangan tingkat atau kumpulan. Contoh lagi. Agar ada kata Romawi 3, dibaca ketiga. Kalau ditulis dengan kata ketiga, dirangkaikan ke-nya. Kalau ditulis dengan kata dan huruf, maka ada tanda hubung ketiga. Karena angka tidak bisa langsung bergandengan dengan huruf, sehingga perlu tanda hubung ketiga. Demikian juga sebelah kanannya, Romawi angka 9, ke-9 dibaca. Ditulis serangkai dengan kata-kata atau huruf itu, ke-9. Bila ditulis dengan huruf dan angka, maka dipisah ke tanda hubung, lalu 9, ke-9. Ini membacanya. Jadi tulisan Romawi ke-9, tulisan huruf ke-9, tulisan huruf dan angka ke-9. Seperti contoh itu. Sama-sama benarnya. Oke. Nah, demikian saudaraku, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan setelah penjelasan ini tidak ada kesalahan dalam menuliskan bentuk di maupun ke. Terima kasih, salam literasi, salam sehat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.